Hai semua, hari ini aku mau tunjukin ke kalian kegiatan aku seharian di kos. Ya, udah lama banget aku nggak update video, entah itu food review atau art and craft stuff, karena memang sedang sibuk banget akhir-akhir ini, dan selama 2 minggu ini aku kurang enak badan, aku sakit, jadi aku nggak sempat untuk bikin video. Mungkin udah 2 atau 3 minggu ya. Nah, sekarang aku mau tunjukin ke kalian aktivitas aku mulai dari bangun pagi. Ya, aku bangun pagi ini jam 9. Biasanya setelah bangun aku sarapan. Ini menu yang biasanya aku makan tiap pagi, karena aku kos jadi aku makan yang simpel-simpel aja sarapannya. Hari ini aku mau siapin granola green tea. Pertama yang aku siapin adalah susu yang emang dari sononya udah dikasih, dicampur sama biji-biji chia. Katanya sih sehat ya karena mengandung banyak protein or something. Aku nggak begitu aware sama hal-hal gituan sebenarnya. Ya, aku tahu itu sehat, so ya aku beli aja. Setelah aku siap sama susunya, oh ya, kalian bisa sih tambahin pakai air hangat atau air dingin, itu nggak masalah. Aku kasih air biasa aja karena aku nggak terlalu suka makan sereal atau muesli atau granola pakai air hangat, karena bikin teksturnya kayak jadi lembek atau gimana ya, aneh sih menurut aku. Setelah siap, kalian bisa masukin granulanya. Nah, ini homemade granola matcha atau green tea. Aku suka banget yang varian ini. Jadi granola itu isinya ada biji-bijian. Aku stok beberapa sih. Jadi biasanya tiap 1 bulan sekali aku udah langsung stok makanan simple untuk makan pagi atau sarapan. Jadi ya beginilah sarapanku biasanya setiap pagi. Nggak tiap hari aku makan granola juga. Oh iya, dalam satu paket itu ada kurmanya. Ini enak sih, aku suka. Ya, karena sibuk banget sampai aku tuh lupa biasanya memperhatikan kesehatan aku kemarin. Maksud aku akhir-akhir ini, jadinya aku sakit selama 2 minggu karena terlalu sibuk. Jadi liburan ini aku sempetin beberapa hal kayak baca buku, mulai ada me time, karena memang bulan-bulan ini cukup berat sih buat aku. Seperti work from home itu kayak capeknya itu mungkin bisa 3 kali lipat daripada kita normal kerja di kantor. Karena ya mungkin karena di rumah jadi banyak hal yang disiapin dan ide-ide banyak banget, sehingga kadang aku stres atau ya jenuh mungkin ya. Karena memang ini gak cuma keadaan yang berat buat aku sih, pasti teman-teman juga ngerasain semua. Yang masih sekolah pun juga begitu. Nah, kebetulan aku juga ada bisnis kecil-kecilan. Ini aku dapat order untuk melukis
kaos. Jadi aku dapat order sekitar 6 kaos untuk gift gitu. Jadi setelah sarapan aku biasanya langsung kerjain orderan aku, dan harus aku kirim juga. Aku udah kerjain beberapa, jadi ya ini yang terakhir. Oh ya teman-teman, kalau kalian lukis di kaos atau di media apapun, proses pengeringan yang aku kerjain tuh biasanya minimal 2 jam sih. Jadi aku kerjain pagi, biar nanti kalau udah catnya kering sekitar 3 jam atau 4 jam aku bisa langsung kirim aja gitu. Yang aku paling suka sama kerjaan aku itu, karena aku hobi banget gambar ya, walaupun aku gak jago-jago banget gitu. Ini sebagai kayak relaksasi sih. Jadi kayak waktu aku jenuh, kadang-kadang tuh kalau aku lihat warna terus aku gambar gitu tuh kayak mengurangi rasa jenuh aku gitu. Ya kalian bisa coba. Kalau kalian gak hobi gambar, kalian bisa lakukan aktivitas lain kayak hobi kalian. Ya, karena memang mungkin saat-saat ini itu adalah masa-masa yang berat ya untuk kita semua karena COVID-19 ini. Jadi kita harus menghabiskan banyak waktu di rumah. Jadi kalau kita nggak kreatif, maksud aku kreatif dalam hal mensiasati aktivitas biar kita nggak bosan atau kita nggak jenuh tuh emang bikin stres sih. Nah kalian mungkin bisa coba menggali beberapa hal seperti ide-ide yang bisa dilakukan di rumah, bahkan juga bisa menghasilkan mungkin. Karena kan banyak banget ya sekarang orang yang beralih ke jualan online gitu untuk penghasilan tambahan. Kalian juga bisa coba. Nah, bisnis ini tuh sebenarnya aku udah mulai dari tahun 2016. Sebelum aku pindah ke Jakarta sih, ya. Jadi aku mulai bikin-bikin mug, mulai bikin-bikin lukisan, dan ada beberapa temen yang pesan sampai akhirnya sekarang. Tapi aku nggak merambah bisnis aku ini di online shop. Jadi aku cuma pakai Instagram aja karena untuk aku sih waktunya masih susah ya kalau fokus di online shop gitu, karena waktunya belum pas aja. Karena kan ini aku bikinnya lukis, ini handmade gitu. Kalau ada banyak yang pesen, aku mungkin gak bisa handle-nya, dan aku ada masalah sama mood aku. Kadang aku bisa sama sekali gak ada mood untuk gambar atau lukis. Jadi tuh susah buat aku untuk bener-bener kembangin bisnis ini. Jadi customer aku tuh mayoritas teman-teman aja sih yang kenal sama aku gitu. Ya ini dia, cute ya. Setelah proses pengecatan, aku harus keringin dulu sekitar 2-3 jam gitu sampai benar-benar kering. Dan ini catnya bagus banget, dia nggak luntur dan nggak gampang pudar. Kata teman-teman aku yang udah pesen tuh, kalau semakin dicuci semakin bagus. Kata mereka ya. Oke, setelah ini aku packing. Masih ada 2 kaos lagi yang belum aku kerjain. Ini aku baru selesai 4 kaos. Dan aku packing dan nanti akan aku kirim. Ya, simple aja sih. Aku cuma packingnya di kayak
plastik gitu. Dan pastikan kerapiannya ya teman-teman, karena kan ini buat kado. Jadi kita harus hati-hati dalam pengemasan, pastikan bersih, rapi, dan benar-benar spesial lah. Setelah itu aku biasanya kasih beberapa ucapan sih, dan aku kasih logo aku. Julia's Art Indonesia. Ya, kalian kalau penasaran bisa lihat di Instagram aku. Nah, setelah itu aku mau kemasnya dalam kertas kado. Setelah aku kemas dalam kertas kado, itu biasanya aku tulis alamat pengirimnya, dan nanti di ekspedisi aku minta mereka untuk kasih cover plastik lagi. Ya, sesimpel itu teman-teman. Aku seneng banget sih, karena ada beberapa temen yang suka pesen gitu, dan mereka suka sama hasil gambarnya, walaupun gambarnya tuh sederhana banget, tuh kayak diapresiasi sama orang hasil karya kita. Ya, ini aku bersiap untuk ke ekspedisi pengiriman yang paling dekat dengan daerah kos aku. Dan jangan lupa kalian kalau mau pergi jangan lupa ya pakai masker. Ya, ini hari-hari aku. Udah sih segitu aja. Ini aku mau bersiap ke jalan menuju ke ekspedisi pengiriman barang. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua yang tonton. Terus semangat walaupun kondisi up and down, dan mungkin jenuh karena sering di rumah atau stres dengan pekerjaan. Aku yakin kita semua bisa menghadapinya. Don't forget to stay healthy and God bless you all. Thank you everyone. Bye.